kawan pajak, selamat datang di Suara Bella, suara warga sadar pajak Bengkulu Lampung. Bertemu dengan saya, Sondang, penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Podcast kali ini adalah ruang ngobrol santai namun bermakna, tempat kita bahas hal-hal penting terkait perpajakan serta update regulasi terkini yang dikemas dengan ringan sehingga informasinya akan sampai kepada kawan pajak dengan lebih mudah. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sering banget kalau dibikin wajib pajak deg-degan ya, kalau misalnya terutama nih kalau yang lagi mau ikut tender atau urus kredit di bank. Ikut tender sama urus kredit di bank itu aja merupakan hal yang bikin deg-degan. Apalagi ternyata untuk memenuhi persyaratannya. Nah, kita akan bedah nih kawan pajak tuntas soal surat keterangan fiskal atau SKF. Untuk membahas ini tentu saja saya tidak sendirian karena pasti akan jadinya membosankan ya. Nah, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang hebat, penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, yaitu Mas Seto dan Mas Adi. Halo, selamat datang. Silahkan disapa kawan pajaknya biar nggak deg-degan lagi. Halo kawan pajak Bella. Halo kawan pajak, saya Adi, penyuluh Kanwil Bengkulu dan Lampung. Mudah-mudahan agak tenang ya, saya sudah melihat kita senyum-senyum kawan pajak. Nah, oke, langsung aja nih. Kita kan sering dengar cerita di lapangan, jadi biasanya wajib pajak itu datang ke helpdesk-nya itu udah panik. Panik karena memang ada yang harus diselesaikan, tapi ternyata syaratnya mungkin dianggap tidak memenuhi. Misalnya ini karena katanya registrasi OSS-nya ditolak atau dianggap tidak valid saat mau ikut tender. Nah, sebenarnya itu kenapa sih, Mas Eto? Ya, benar sekali Kak Sonda. Jadi banyak nih wajib pajak yang datang ke kantor pajak karena memang dia ingin mengurus sesuatu seperti tender, seperti urusan di bank, ternyata NPWP-nya itu dianggap tidak valid. Nah, kasus ini nih biasanya itu karena ada suatu ya kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak dengan tuntas. Jadi ada yang belum tuntas nih Kak Sonda. Nah, wajib pajaknya kalau bingung itu Iya. Nah, di sini namanya itu adalah perlu adanya surat keterangan fiskal atau SKF Kak Sonda. Jadi SKF ini bukan sekedar kertas tapi juga dokumen resmi dari DJP yang menyatakan wajib pajak sudah patuh, tidak ada tunggakan pajak dan sudah lapor SPT. Bisa dibilang ini adalah simbol integritas dari wajib pajak Kak Sonda. Oh, simbol integritas ini keren banget istilahnya ya. Iya. Jadi itu seakan-akan kayak bilang kan misalnya kalau misalnya kawan pajak datang nih minta mau masukin tender atau misalnya mau kredit jadinya ya, terus mau bilang saya bertanggung jawab loh urusan perpajakan saya juga bertanggung jawab. Terus pasti pihak yang memberikan tender sama pihak yang memberi kredit akan nanya ya, dari mana? Masa kamu ngomong diri kamu sendiri, kamu wajib pajak yang oke, Patuh gitu masa ya. dari kamu, masa itu dari mulut kamu Self-claim sendiri, jadi. Iya. masa self claim ya. Nah, ternyata kan harus ada dong satu otoritas yang memastikan dan dianggap memang pantas untuk memberitahu ini nih wajib pajaknya ini berintegritas, wajib pajaknya ini oke, layak diberikan tender untuk kesempatan untuk dapat tender atau layak untuk mendapatkan si kredit begitu ya contohnya. Jadi fungsinya kan sebenarnya luas ya kalau begitu. Iya, sangat luas Kak. Jadi selain yang tadi kita bilang adalah adanya tender ke instansi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, habis itu SKF juga selain itu juga dipakai untuk pengajuan kredit di bank. Selain itu juga ada terkait dengan keperluan bisnis, ya, sampai syarat mendapatkan fasilitas pajak berupa tax holiday atau pengurangan PPh di kawasan ekonomi khusus. Oh iya. Bahkan nih ya, kalau ada kawan pajak Bela yang mau menyalonkan jadi bupati atau wali kota, SKF ini syarat mutlak untuk menyalonkan diri sebagai calon ya, bakal calon. Iya, gitu, masuk Kak. akal sih ya, karena kan ngomongin dirinya berintegritas. Gimana mau yakin kalau misalnya berintegritas jika untuk hal-hal yang basic, yang dasar Iya. nih, contohnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri aja malah belum bisa, gitu kan ya. Padahal kan dia kan akan jadi contoh tuh ya kalau kita pikir. Jadi kalau kita pikir ini secara pribadi menguntungkan, memang juga istilahnya menjadi hal yang sebenarnya pantas harus dimiliki oleh wajib pajak kalau mau bisnisnya lancar atau kalau mau jadi pejabat yang baik. Nah, sekarang ke Mas Adi.
Kan tentu aja ditanya dong siapa lagi, apalagi jika memang udah kelihatan nih ada yang mau nyalon-nyalon. Supaya pengajuan SKF ini mulus dan nggak ditolak sistem kayak tadi yang bikin panik, apalagi jika ada udah deket-deket ke deadline. Syaratnya apa aja? Iya, WK dengan kawan pajak. Jadi sebenarnya SKF ini semacam tax clearance ya Kak ya. Jadi bukti bahwa wajib pajak itu patuh secara formal. Formal itu maksudnya dia udah clear terhadap aturan-aturan perpajakan. Kewajiban-kewajiban Kewajiban itu. mereka Ya. apa saja yang kita lihat. Yang pertama dia itu sudah harus lapor SPT tahunan PPH. Oke. Dia sudah menjadi kewajibannya dalam 2 tahun terakhir. Kemudian selain SPT SPT tahunan PPH, dia juga sudah harus lapor SPT masa PPN 3 masa terakhir. 3 masa terakhir 3 ya? masa Oke, terakhir. oke. Nah, yang sudah menjadi kewajibannya juga. Bagaimana kalau dia bukan PKP? Apakah dia wajib PPN juga? Itu nggak Enggak wajib dong ya, karena bukan ya. kewajiban Iya, dia iya. gitu. Kemudian yang paling penting juga dia tidak ada utang pajak. Tidak ada utang pajak ya. Iya. Kalaupun dia ada utang pajak, dia sudah ada keputusan, ada cap izin untuk menunda atau mengatur pembayaran pajaknya. Oh, ada itikat baik yang Ada sudah etiket disetujui baik, oleh betul, KPP ya. betul. Dan dia juga karena ini adalah tax clearance, di bawah dia patuh, tentunya dia juga tidak sedang dalam proses penyidikan atau iya, betul. tindak pidana perpajakan gitu Kak. Ya, sebenarnya itu kalau kita baca kawan pajak ya, kalau kita dengar tadi itu penjelasannya, itu kan sebenarnya menunjukkan hal bahwa si SKF ini benar-benar tadi menunjukkan integritas Betul. si wajib Wajib pajak. pajak. Dan ya tentu saja itu karena dari kantor pajak yang bisa memastikan loh, ini benar loh wajib pajak yang baik, dia udah melaksanakan semua kewajibannya begitu ya. Nah, sekarang nih catat nih kawan pajak Bella ya. Nah, lapor SPT itu kan harus tertib dan utang pajak juga harus beres. Nah, sekarang kan zamannya serba digital. Ya kan ya, pasti udah sering dengar dong yang sekarang akhir-akhir ini didengar, dilihat itu yaitu Cortex. Nah, jadi aturannya kan baru ya, menggunakan pakai Per 8 tahun 2025. 25. Per 8 PJ garing 2025 nih. Cara bikinnya gimana tuh Mas Adi? Harus datang lagi nggak sih ke kantor pajak jauh-jauh dari Tulang Bawang misalnya begitu? Ya kalau dulu kan untuk pengajuan SKF kan harus misalnya ke KPP atau melalui pos, kemudian 3 hari ya selesainya. Tadi Kak Sonda juga menyebutkan ada di Per 8 tahun 2025. Betul. Nah, kalau di Per 8 2025 itu adalah tentang layanan perpajakan tertentu. Di layanan perpajakan tertentu di nomor 1 itu adalah pemberian SKF. Oh, oke. Ada sekitar berapa ya, 16 layanan perpajakan tertentu. Layanan yang diberikan ya. Yang diberikan oleh DJP. Nah, yang pertama SKF, ke-15 layanannya itu mensyaratkan ada SKF ini. Oh, Jadi makanya dia dibikin di seolah-olah atasnya. yuk, kamu untuk memenuhi layanan berikutnya SKF ini harus dibereskan terlebih dahulu. Iya. Contohnya tadi ada SKB misalnya, SKB Portput. Kalau Betul. dulu kan tidak perlu SKF ya. Iya. Nah, kalau SKP di PPN strategis gitu ya. betul. Kalau sekarang dia mewajibkan bahwa dia tax clearance-nya sudah harus clear dulu. Nah, pengajuannya sekarang sangat mudah Kak. Dia bisa melalui Cortex ya. Dia langsung login ke portal wajib pajak, ke Cortex Pajak Go ID, kemudian login menggunakan NPWP 16 digit atau kalaupun dia OP dia menggunakan NIK. Kemudian nanti masuk ke menu layanan wajib pajak, pilih layanan administrasi, kemudian pilih buat permohonan layanan administrasi. Nah, di layanan administrasi itu nanti banyak sekali permohonan. Nah, terus yang dipilih tadi jenisnya? Betul, karena situ banyak permohonan, nanti kita pilih aja jenis layanan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nanti ada submenu layanan itu surat keterangan fiskal. Jadi drop down begitu ya? Betul, drop down. Nah, nanti kita isi saja data permohonannya, diisi saja permohonan. Kemudian data kepatuhannya sudah otomatis dia. Oh, oke. Dia tidak perlu wajib pajak tidak perlu mengecek saya sudah lapor SPT tahunan atau belum. Nah, itu sudah otomatis narik Karena di semua sistem. datanya udah di Cortex ya istilahnya. Betul. Itu ya. Ketika dia di situ sudah eligible ya, udah pantas untuk mendapatkan SKF, itu tinggal submit. Saat itu juga SKF langsung keluar, langsung diterbitkan. Jadi tidak perlu menunggu beberapa hari, dia langsung jadi lah gitu SKF. Betul. Langsung otomatis ya, maksudnya ini benar-benar otomatis ya Mas Adi dan Mas Eto, maksud saya cepat banget ini karena dia tidak membutuhkan persetujuan lagi dari petugas dari otoritas pajak ya kan. Iya, dia hanya melihat secara sistem dia sudah lapor SPT atau belum, ada utang atau belum itu. Dan ini artinya kan kamu pajak ini sebenarnya berarti benar-benar objektif. Maksudnya nggak bisa deh jadi nanti ngomong begini, ya itu kayaknya karena
petugas pajaknya agak sensi, makanya Ditolak. petugas pajaknya kayak sebel melihat aku tadi karena saya buru-buru. Nggak ada begitu kawan pajak. Jadi waktu kawan pajak melakukannya, mengajukan permohonan pelayanan ini, jika memang kawan pajak sudah memenuhi semua syarat yang diminta, itu otomatis surat SKF-nya akan terbit begitu ya. Betul. Tak perlu persetujuan oleh petugas Back pajak, office misalnya. baik dari Iya. back office ya maupun seperti misalnya beberapa layanan kan memang masih perlu Betul. persetujuan ya, seperti Perlu perubahan data. penelitian gitu ya. Iya penelitian betul, ada petugas. diteliti bener nggak sih ini dokumennya. Kalau ini tidak kawan pajak, jadi benar-benar saat dia mengajukan, saat itu juga bisa nggak usah ditunggu-tunggu. Langsung masuk ke dokumennya gitu. Betul, betul. Wah, ini gimana Mas Seto? Berarti ini salah satu keunggulan Cortex lah ya, agak bisa menenangkan hati kawan pajak ya. Iya benar sekali. Jadi memang keunggulannya sudah terlihat di sini ya. Tapi saya tambahkan sedikit ya, kalau misalkan nanti siapa tahu ya sistemnya lagi down atau Amit-amit. atau wajib pajak tidak bisa mengajukan secara elektronik, permohonan tertulis masih bisa dilakukan ke KPP atau KP 2KP terdekat. Iya. Jadi memang prioritasnya itu yaitu lewat online. Nah, Dan lebih enak ya, praktis. lebih enak juga. Nah, kalau baru tidak bisa, baru nanti datang ke KPP, tetap kami terima. Betul, betul. Jadi maksudnya prioritas utama tetap lewat online karena lebih praktis, dan tentu saja sebenarnya kalau kawan pajak pikir ya pasti lebih enak sebenarnya lewat online, yang nggak perlu ganti baju rapi-rapi, nggak Iya. perlu jauh-jauh, nggak perlu menghemat waktu, uang dan tenaga lah Iya. istilahnya. Efektif dan efisien. Nah, jadi intinya kawan pajak, kalau kawan pajak patuh, maka sistem juga akan memudahkan. Nah, sebagai penutup nih Mas Adi atau Mas Seto, Iya. ada pesan nggak untuk kawan pajak Bella terkait SKF ini biar nggak panik lagi kalau Iya. misalnya? Jadi pesan saya, jadikan kepatuhan pajak sebagai kebutuhan, bukan beban ya di sini ya. Nah, Jadi untuk memiliki SKF, kawan pajak Bella sebenarnya tinggal menunjukkan saja kepatuhannya, kredibilitasnya, kelayakan dalam berbisnis. Kedepannya SKF ini akan jadi bagian integral dari tata kelola keuangan yang transparan. Jadi di mana integral ini akan menyambung ke seluruh permohonan atau pelayanan publik yang ada di Indonesia ini lah gitu. ya, jadi istilahnya kalau misalnya ada urusan apa-apa dari pihak-pihak ketiga itu juga dari third party itu nggak perlu lagi nanyain sama kawan pajak, kamu ini wajib pajak yang baik nggak sih? Nanti misalnya data kawan pajak udah masuk, mereka udah bisa lihat, oh ini nih Iya. secara ini oke. Sudah oke. Dia berintegritas secara pelaksanaan kewajiban perpajakannya begitu ya. Baiklah, terima kasih banyak nih Mas Seto dan Mas Adi atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Ini mungkin tidak panjang ya, tapi karena memang sebenarnya kita menjelaskan hal yang mungkin kawan pajak sebenarnya juga sudah punya gambaran, dan ini akan membuat kawan pajak juga tahu bahwa untuk mendapatkan SKF itu benar-benar tergantung dari kawan pajak. Jadi selama kawan pajak melakukan kewajibannya, percayalah SKF-nya aman, nggak ada Aman. panik-panikan. Iya. Oke, baiklah kawan pajak Bella. Ini tadi obrolan mengenai surat keterangan fiskal. Pastikan kewajiban perpajakan kawan Bella terpenuhi supaya urusan bisnis, urusan administrasi, urusan apa tadi lagi, pejabat-pejabat ya, kalau siapa tahu ada yang mau jadi Bakal calon ya. itu bisa lancar jaya. Jangan lupa untuk terus update informasi perpajakan terkini dengan mengikuti akun media sosial kami. Follow Instagram @pajakbengkululampung. Dari situ kita akan memberikan informasi jika kita ada melakukan kelas pajak ya. Apalagi untuk aturan-aturan yang terbaru. Dan satu hal yang tidak kalah penting, tetap waspada kawan pajak. Hati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi kalau sudah ngomong-ngomong ditransfer uang, minta di-download aplikasi, apapun aplikasi. itu, dari DJP tidak pernah melakukan meminta hal-hal semacam itu. DJP tidak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi atau bahkan ke rekening DJP jika misalnya menggunakan suatu metode yang menurut kawan pajak kayaknya bukan begini deh caranya gitu ya. Atau meminta data rahasia melalui pesan instan yang mencurigakan. Selalu konfirmasi ke saluran resmi jika ragu, ke KPP atau ke KP2KP atau ke Kering Pajak 1500-200. Nah, saya Sonda pamit undur diri. Suara Bella, suara warga sadar pajak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.